1, 2, 3. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dengan tema jalur dan infrastruktur perdagangan internasional di kawasan Pasifik. Dengan saya, Desita Natalia Utagalung, dengan NIM 2206 1104 0095. Saya Gabriel Yosef Maximilianus Koyongian dengan NIM 2206 1104 0103. Dan saya Gloria Agatha dengan NIM 2206 1104 0106. Baiklah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Gabriel. Pengenalan jalur dan infrastruktur perdagangan internasional di kawasan Pasifik. Kawasan Pasifik merupakan kawasan yang strategis dalam perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan kawasan ini terhubung dengan banyak negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Jalur perdagangan utama di kawasan Pasifik meliputi jalur laut dan jalur udara. Jalur laut menjadi jalur utama karena kawasan ini memiliki banyak pelabuhan besar yang memudahkan pengiriman barang dari satu negara ke negara lain. Jalur di laut kawasan Pasifik. Jalur laut di kawasan Pasifik meliputi jalur pelayaran dari Asia ke Amerika Utara dan sebaliknya. Jalur ini melintasi Samudra Pasifik dan dilayani oleh banyak kapal kargo besar. Pelabuhan-pelabuhan penting di kawasan Pasifik antara lain Pelabuhan Los Angeles di Amerika Serikat, Pelabuhan Busan di Korea Selatan, dan Pelabuhan Yokohama di Jepang. Slide berikutnya akan dibawakan oleh Gloria Agatha. Baik, berikutnya jalur udara di kawasan Pasifik. Jalur udara di kawasan Pasifik meliputi penerbangan dari Asia ke Amerika Utara dan sebaliknya. Penerbangan ini dilayani oleh banyak maskapai penerbangan besar seperti Cathay Pacific, Korean Air, dan United Airlines. Bandara-bandara penting di kawasan Pasifik antara lain Bandara Internasional Incheon di Korea Selatan, Bandara Internasional Narita di Jepang, dan Bandara Internasional San Francisco di Amerika Serikat. Infrastruktur perdagangan di kawasan Pasifik. Infrastruktur perdagangan di kawasan Pasifik meliputi pelabuhan, bandara, jalan tol, dan kereta api. Negara-negara di kawasan Pasifik juga bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur. Contohnya adalah proyek pembangunan jalan tol Trans-Pacific Highway yang menghubungkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Deswita Hutagalung. Tantangan dalam perdagangan di kawasan Pasifik ada dua. Yang pertama adalah masalah tarif perdagangan yang tinggi antara negara-negara di kawasan. Yang kedua adalah perbedaan regulasi perdagangan antara negara. Potensi pertumbuhan perdagangan di kawasan Pasifik. Kawasan Pasifik memiliki potensi pertumbuhan perdagangan yang besar. Hal ini dikarenakan kawasan ini memiliki banyak negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat seperti China, Indonesia, dan India. Selain itu, adanya kerjasama perdagangan antara negara di kawasan ini juga, yang meningkatkan pertumbuhan perdagangan. Contohnya adalah kerjasama perdagangan antara negara-negara ASEAN dan China dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership. Baiklah, sekian dari presentasi kami kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.